Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu saya dalam kajian lanjutan tentang metode penelitian kuantitatif. Dalam hal ini adalah tentang instrumen penelitian dan validitas serta reliabilitas instrumen tersebut. Nah, pada penelitian-penelitian sosial kemasyarakatan seperti ilmu kesehatan masyarakat, maka instrumen penelitian yang utama, yang lazim atau umum kita gunakan itu adalah kuesioner. Jadi terlepas dari kuesioner ini mempunyai kekurangan, namun yang menjadi catatan adalah bahwa kuesioner ini adalah alat yang efektif untuk mengukur perilaku, sikap, preferensi, pendapat, niat dari subjek dalam jumlah yang relatif besar dengan biaya yang lebih murah dan cepat jika dibandingkan dengan metode lain. Nah, oleh karena itu, pemahaman kita tentang kuesioner agar betul-betul menjadi sebuah alat yang valid, yang dapat kita gunakan nanti untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba menyampaikan tentang kuesioner dan bagaimana nanti kita mengukur uji valid dan reliabilitas sebuah alat ukur, dalam hal ini kuesioner itu sendiri. Yang pertama adalah apa yang sebenarnya yang disebut dengan kuesioner. Kuesioner ini adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Jadi kuesioner ini merupakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat mereka masing-masing. Nah, dengan kuesioner ini kita bisa nanti menentukan analisis atau analisa data selanjutnya. Nah, beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari penggunaan kuesioner ini, yang pertama adalah membantu petugas lapangan atau interviewer dalam mengumpulan data tentang hal-hal yang perlu ditanyakan kepada responden. Jadi boleh jadi nanti kuesioner ini digunakan sebagai panduan wawancara. Atau nanti kuesioner ini bisa juga langsung diserahkan dan responden diminta langsung untuk memberi jawaban. Yang kedua, membantu petugas lapangan bisa secara sistematis dan berurutan di dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada responden oleh masing-masing petugas lapangan itu dapat diseragamkan. Sehingga data yang diperoleh bisa dibandingkan antara satu data dengan data yang lain. Nah, oleh karena itu, agar kuesioner ini benar-benar menjadi instrumen penelitian yang baik, maka kita harus memahami prinsip penyusunan kuesioner tersebut. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip penulisan kuesioner, yang kedua prinsip pengukuran, yang ketiga, prinsip penampilan fisik. Yang pertama, prinsip penulisan kuesioner. Jadi nanti dalam hal kita menulis kuesioner itu, isi dan tujuan pertanyaan harus relevan. Relevan dengan apa? Dengan tujuan penelitian. Ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami karena kita tahu tidak semua responden mempunyai tingkat pendidikan yang sama. Oleh karena itu, dengan kita membuat bahasa yang lebih mudah dalam level pendidikan apapun, mereka
bisa memahami apa yang ingin kita tanyakan. Yang ketiga, kita bisa menentukan nanti apakah tipenya terbuka, tertutup, atau bentuk pertanyaannya positif atau negatif. Nah, yang saya maksud dengan terbuka ini adalah daftar pertanyaan yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti. Sehingga dalam jenis kuesioner ini, proses mendapatkan data bisa dibilang memerlukan keahlian penelitian di dalam memberikan pertanyaan yang mudah untuk dipahami. Nah, berbeda dengan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ini adalah daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya sudah disediakan oleh peneliti. Jadi cara ini sering dianggap efektif dengan alasan karena responden hanya perlu memberikan tanda centang dalam kolom yang tersedia. Nah, selanjutnya pertanyaan tidak boleh mendua, jadi harus betul-betul tegas. Tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa. Jadi kita juga mencoba nanti untuk membuat kuesioner jangan sampai menanyakan yang terlalu lama. Ya mungkin biasanya daya ingat orang untuk hal-hal yang tidak terlalu besar itu paling-paling 1-3 bulan. Tetapi untuk hal-hal yang besar, dalam hal ini yang umum mungkin bisa bertahan lama. Kemudian pertanyaan tidak panjang dan berbelit-belit. Selanjutnya urutkan pertanyaan dari hal yang umum menuju hal yang spesifik atau dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Ini sangat penting supaya memotivasi responden untuk menyelesaikan kuesioner tersebut. Nah, yang terakhir, gunakan teknik skala yang relevan seperti rating skala, skala Likert dan lain-lain. Ini juga sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang data dan skala pengukuran. Mungkin nanti bisa disimak penjelasan saya panjang lebar tentang macam-macam skala pengukuran yang akan kita gunakan nanti sebagai jawaban dalam sebuah kuesioner. Nah, yang kedua adalah prinsip pengukuran. Nah, dalam prinsip pengukuran ini, sebuah instrumen penelitian, maka sebelum kuesioner itu diberikan kepada responden, harus diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Jadi nanti kalau kita sudah membuat kuesioner, sebelum kuesioner itu dijadikan sebagai instrumen penelitian, maka dia harus dilakukan uji coba dulu. Misalkan kita pada puskesmas A, maka kita coba pada puskesmas B yang terdekat yang mempunyai karakteristik yang sangat mirip. Nah, berapa besarnya uji validitas dan reliabilitas ini? Memang ujinya bervariasi, tetapi semakin kecil sebenarnya kepalitan dan kereliabilitasan sebuah kuesioner itu semakin sulit untuk diperoleh. Nah, oleh karena itu semakin tinggi, semakin kepalitannya dan reliabilitasnya semakin mudah untuk kita lakukan, ya. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai kisaran patokan dasar mungkin kita menggunakan angka 30, ya, karena angka 30 ini termasuk jumlah sampel minimal yang bisa membentuk korpa normal. Nah, nanti ini akan saya bahas tentang validitas dan reliabilitas ini setelah kita menjelaskan kuesioner ini selesai. Kemudian yang ketiga adalah prinsip penampilan fisik. Jadi kuesioner ini perlu dirancang dan desain lebih menarik agar responden senang dan serius dalam mengisinya. Jadi jangan sampai kuesioner itu dibiarkan apa adanya tanpa ada sentuhan seni di situ. Nah, demikian juga kalau kuesioner itu bisa dibuat dalam halaman yang sedikit, namun bisa mencakup semua hal, itu juga lebih baik. Misalkan dalam bentuk tabel, sehingga dia hanya mencentang, sehingga yang tadi kalau kita buat dalam bentuk pertanyaan
biasa ya dalam bentuk paragraf itu mungkin 1, 2 dan seterusnya itu mungkin bisa sampai 3 halaman, tapi dengan kita mampatkan menjadi bentuk tabel dan responden hanya nanti mencentang, ini bisa 1 halaman, ini juga akan memudahkan dan akan menarik minat untuk responden menyelesaikannya. Nah, ini juga perlu dibuat agar input data dan analisis ya itu lebih mudah. Ya, jadi memudahkannya dengan kita mungkin nanti melakukan coding-coding tertentu di dalam kuesioner tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara kita menyusun sebuah kuesioner itu? Jadi yang pertama kita menentukan variabel dalam judul. Jadi dalam judul itu kita lihat mana variabel yang memerlukan kuesioner, mana yang tidak. Nah, setelah kita menentukan variabel, lalu dari variabel itu dimensinya apa saja. Jadi kita mencari dimensi-dimensi dari setiap variabel tersebut. Nah, lalu dari dimensi-dimensi ini, lalu kita tentukan lagi indikator-indikatornya. Nah, untuk bisa menjawab 2 dan 3 ini, kita perlu dibantu dengan referensi. Ya, jadi ada referensi yang mengarahkan bahwa untuk mengukur motivasi misalkan bisa menggunakan teori Maslow, ya, atau yang lain. Nah, dari teori itulah nanti yang memandu kita untuk membuat dimensi dan indikator. Kemudian dari indikator ini lalu dibuat pertanyaan. Setelah dibuat pertanyaan, sudah selesai semua, jangan lupa membuat petunjuk cara menjawab kuesioner tersebut. Nah, ini sebagai contoh kita lihat di sini. Setelah konsep atau variabel tadi, itu kita bagi menjadi dimensi-dimensi. Dari dimensi-dimensi itu baru kita bagi lagi berdasarkan indikator. Dari indikator itu kita buat lagi butir-butir pertanyaannya. Ya, jadi harus kita buat butir-butir pertanyaannya. Terus variabel ini adalah konsep yang dapat diamati secara langsung dan mempunyai variasi atau nilai dari sebuah kategori. Nah, jadi sebenarnya variabel itu merupakan bagian dari sebuah konsep. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa yang disebut dengan dimensi dan indikator tersebut? Nah, dimensi itu adalah makna-makna yang berbeda dikenakan pada kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, jadi suatu konsep dapat terdiri dari 1 dimensi atau lebih. Sedangkan indikator, apabila dimensi tidak dapat diamati secara langsung, maka digunakan indikator. Misal untuk mengukur kekuasaan dapat digunakan jumlah orang yang di bawah pengawasan, besarnya anggaran, atau jumlah peralatan yang diawasi. Nah, ini untuk memudahkan kita langsung ke contohnya. Ke contoh apa yang disebut dengan dimensi dan indikator tersebut. Tetapi sebelum ke situ, saya juga ingin menyampaikan untuk menuju adanya dimensi dan indikator itu secara keseluruhan itu disebut sebagai kisi-kisi sebuah kuesioner. Jadi penyusunan instrumen harus dimulai dari pembuatan kisi. Kisi-kisi instrumen ini berguna untuk memastikan bahwa bangunan instrumen tersebut menganut alur teori ke instrumen. Tadi seperti saya jelaskan bahwa indikator dan dimensi itu harus berdasarkan referensi teori yang kita gunakan. Semakin mendekati teori, maka alur kisi-kisi di dalam instrumen ini akan semakin abstrak. Sebaliknya, semakin mendekat instrumen, maka kisi-kisi itu akan semakin konkret. Nah, ini sebagai contoh yang pertama, tadi misalkan kita ingin meneliti pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk mengukur pengetahuan itu, kita berdasarkan referensi, kita harus menanyakan tentang definisi kesehatan reproduksi, kemudian penyakit akibat kesehatan reproduksi. Nah, definisi itu sendiri kita bagi lagi ya indikatornya. Indikatornya adalah pengertian kesehatan reproduksi, kemudian tujuan kesehatan reproduksi. Ini butirnya mungkin dengan pengertian itu cukup 1 saja.
Kalau positif itu berarti pernyataannya adalah pernyataan positif, kalau negatif itu pernyataannya negatif. Nah, dalam hal ini contoh adalah semua pernyataannya positif. Jadi satu soal, kemudian tujuan kesehatan reproduksi kita buat dalam bentuk soal pertama, tujuan kesehatan reproduksi itu soal kedua. Nah, demikian juga penyakit akibat kesehatan reproduksi ini. Ada penyakit PMS, ada HIV/AIDS, ada kanker rahim. Nah, ini juga kita buat soalnya 3, 4, 5. Nah, selanjutnya pada contoh yang kedua, saya ingin menjelaskan variabelnya misalkan kualitas pelayanan. Nah, lalu kita buat definisi variabel itu, kualitas pelayanan adalah upaya penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan dari 5 dimensi mutu. Nah, 5 dimensi mutu itu apa? Ada tangible, ada kehandalan, ada assurance, dan lain-lain. Nah, dari dimensi tangible, indikatornya apa? Oh, penampilan pelayanan rapi dan sopan. Itu nomor soal 1. Kelengkapan fasilitas nomor soal 2, dan seterusnya. Tapi sebenarnya dari indikator ini bisa saja butir pertanyaannya lebih dari 1. Sebagai contoh di sana penampilan pelayanan rapi dan sopan. Nah, di sana ada siapa? Oh, kita bisa menanyakan bagaimana penampilan misalkan para medis ya, rapi dan sopan. Kemudian penampilan tim medis. Jadi itu sudah ada 2. Dan satu lagi bisa kita tanyakan penampilan tim penunjang medis. Ya, dalam hal ini tenaga administratif. Nah, itu berarti ada 3 soal yang bisa kita tanyakan untuk menggambarkan atau memperjelas dari indikator yang ada tersebut. Nah, ini terlepas tadi yang saya sampaikan ada keuntungan dan kerugian. Ini adalah beberapa keuntungan atau keunggulan dari kuesioner, dapat mencapai jumlah yang besar, khususnya dilakukan lewat surat, ya bisa juga nih lewat surat. Ini juga suatu keuntungan. Kemudian jawaban bisa dianalisis dengan mudah dan bersifat kuantitatif. Sedangkan kelemahannya hanya bisa melihat masalah secara terbatas. Hal ini disebabkan karena responden dibatasi dalam menjawab pertanyaan. Juga ada kemungkinan responden tidak memahami isi pertanyaan dan interpretasi yang berbeda, sehingga terdapat missing data. Nah, itu adalah beberapa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing kuesioner tadi ya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita ingin mengetahui bahwa kuesioner yang kita buat itu tadi prinsip pengukuran tadi yang nomor 2 ya. Sekarang kita masuk bagaimana kita mengetahui bahwa kuesioner kita itu valid dan reliable. Ini sebagai konsep umum bisa kita lihat ya. Sebagai konsep umum bisa kita lihat misalkan kuesioner itu adalah sasaran tembak seperti pada gambar berikut. Kemudian anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target apa yang kita ukur. Kemudian jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasaran itu. Jika pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka sudah menembak dengan tepat pada sasaran tersebut. Jika tidak demikian, maka tembakan itu meleset. Ya. Nah, makin banyak responden menjawab salah karena pertanyaan tidak jelas atau bias, maka sasarannya akan semakin jauh. Nah, coba kita lihat yang pertama. Menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Ya, dari sasaran sebenarnya. Jadi reliable dan tidak valid. Andaikan dia ke tengah ya, ke titik merah, ini namanya valid. Tetapi dia di luar semua ya, tetapi sama, ini berarti reliable. Makanya ini disebut dengan reliable tetapi tidak valid. Ini yang pertama ya. Jadi hal ini disebabkan dia konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah ya untuk semua responden. Jadi konsisten tetapi salah sasaran. Kemudian yang kedua itu menembak secara acak
ya, merata di semua tempat. Jadi kadang-kadang tembakannya kena sasaran, tetapi secara rata-rata diperoleh jawaban yang benar secara kelompok, ya, tetapi tidak terlalu baik untuk individu. Nah, dalam hal ini kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok, tetapi tidak konsisten. Nah, sekarang jelas bahwa reliabilitas berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang kita ukur. Nah, sehingga di sini dia valid. Kenapa valid? Karena ada yang masuk di tengah, ya, di dalam titik merah, namun dia tersebar. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan tembakan yang menyebar secara konsisten dan menyimpang dari sasaran. Jadi yang ketiga ini sudah menyebar dan tidak ada satupun yang mengenai titik merah di tengah. Sedangkan yang terakhir ini betul-betul reliable dan betul-betul valid karena semua di tengah, ya, semua sasaran tembaknya secara konsisten itu di tengah. Dan harapan kita nanti adalah bahwa kuesioner yang kita buat ini dapat seperti yang nomor 4 ini. Jadi dia bisa reliable dan dia juga bisa valid. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya yang disebut dengan valid tadi? Secara teoritis, validitas penelitian itu adalah derajat kebenaran kesimpulan yang ditarik dalam sebuah penelitian, baik penelitiannya bertujuan menguji hipotesis atau mengestimasi kekuatan hubungan variabel atau efek intervensi yang dinilai berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Nah, dalam hal ini kalau kita ditanya apa yang disebut dengan validitas instrumen, bahwa instrumennya benar-benar mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Itu yang disebut dengan validitas. Nah, contoh validitas pengukuran. Misalkan suatu prosedur diagnostik menentukan bahwa seorang mengidap penyakit, padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mengalami penyakit tersebut. Maka pengukuran dengan prosedur diagnostik tersebut tidak menunjukkan validitas pengukuran atau disebut dengan false positif. Sebaliknya, jika seorang yang berpenyakit tidak didiagnosis sebagai sakit oleh prosedur diagnosis, maka pengukuran dengan prosedur tersebut tidak menunjukkan validitas pengukuran atau disebut juga dengan false negatif. Jadi ada dua hal, ya, yang menentukan tadi. Nah, bagaimana dengan kuesioner? Nah, untuk kuesioner itu kita bisa menilai dari 4 dimensi. Validitas isi, validitas muka, validitas konstruk, ya, dan validitas kriteria. Nah, jadi dari apa yang disebut dengan validitas isi atau konten validity, ya. Jadi konten validity atau validitas isi ini merujuk pada derajat kesesuaian hasil pengukuran variabel yang diteliti oleh sebuah alat ukur dengan isi dari variabel tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Sedangkan validitas muka merujuk kepada derajat kesesuaian antara penampilan luar alat ukur dan atribut-atribut variabel yang ingin diukur. Contoh, jika alat ukur merupakan kuesioner, maka item-item pertanyaan dalam kuesioner itu harus dapat dipahami oleh subjek penelitian dengan benar. Sedangkan validitas isi tadi adalah apakah memang sudah mengikut teori-teori yang mendukung, ya, yang memperkuat tadi. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan validitas konstruk. Jadi merujuk ke kesesuaian antara hasil pengukuran alat ukur dengan konsep teoritisnya, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan validitas kriteria. Jadi merujuk pada kesesuaian antara hasil pengukuran sebuah alat ukur dengan alat ukur ideal tentang variabel yang diteliti. Jadi dengan kita menentukan alat ukur yang ideal, boleh jadi nanti alat ukur yang ideal itu dalam sebuah kuesioner yang sudah established itu sebagai patokan kita untuk membuat kuesioner. Nah, kemudian untuk melakukan pengujian tadi, ya, selanjutnya kita untuk melakukan pengujian validitas tadi, tiap butir
ya, akan kita gunakan analisis item mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Nah, ini memang kita harus dibantu dengan statistik. Ya, dalam hal ini mungkin kita bisa menggunakan metode SPSS. Ya, jadi bisa alat ukur kita bisa kita menggunakan SPSS. Nah, jadi item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria ya serta korelasi tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Nanti akan saya jelaskan pada bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita ke reliabilitas. Kalau tadi kita bagaimana mengukur sebuah validitas, sekarang bagaimana kita mengukur sebuah reliabilitas. Nah, reliabilitas itu alat ukur instrumen yang baik harus mengukur dengan benar dan konsisten. Jadi konsistensi pengukuran itu yang disebut dengan reliabilitas, ya. Terdapat dua aspek reliabilitas ini. Yang pertama konsistensi internal dan yang kedua stabilitas. Kita ke stabilitas dulu. Stabilitas itu digunakan pada waktu yang berbeda, jadi dia stabil apabila digunakan pada waktu berbeda, ya. Kemudian stabilitas itu ketika digunakan seorang pengamat pada dua kesempatan berbeda juga stabil. Stabilitas itu juga ketika digunakan pengamat berbeda pada kesempatan yang sama dengan kondisi yang identik itu juga stabil. Jadi baik pada satu pengamat maupun pada dua pengamat, ya, yang menggunakan kuesioner tersebut. Nah, sebagai contoh ini sebuah alat timbang berulang kali mengukur 5 kilo dari bobot bayi, sedangkan alat timbang lain mengukur 5 kilo plus minus kadang-kadang 4 kilo dari bobot bayi yang sama. Bisa disimpulkan bahwa pengukuran dengan alat timbang pertama lebih stabil daripada alat timbang kedua. Karena alat timbang pertama tadi mengukur beberapa kali, ya, berulang kali tetap 5 kilo. Sedangkan yang satunya kadang-kadang 5 kilo, kadang-kadang 4 kilo. Nah, stabilitas ini bisa dipandang sebagai konsistensi eksternal. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dengan konsistensi internal? Ya, konsistensi internal antara lain dapat dilihat dengan korelasi item total. Jadi korelasi item-item atau item total correlation menilai konsistensi internal alat ukur dengan mengkorelasikan masing-masing item dan total pengukuran minus item yang bersangkutan. Ya. Nah, di dalam ini apabila nanti kita menggunakan statistik, maka nilai ambang batasnya kita bisa menggunakan perumbah alfa, ya, itu yang umum biasanya 0,60. Namun sejumlah penulis juga ada yang menggunakan 0,70, ada juga yang 0,80, tetapi minimal 0,60, ya. Nah, kita ambil contoh sekarang. Ini seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan menggunakan skala untuk mengetahui atau mengungkap prestasi belajar seseorang. Jadi kuesioner ini terdiri dari 10 item, jadi ada 10 soal dengan skala Likert. Ya, skala Likert itu sangat setuju, ini jawabannya sangat setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi 1, 2, 3 ini berarti pernyataannya positif, ya. Jadi pernyataannya positif karena sangat setuju itu nilai 4. Tetapi nanti tatkala kalau kita membuat pertanyaannya itu negatif, maka sangat tidak setuju itu yang 4. Ini diisi oleh 12 responden. Nah, setelah mereka mengisi, kita peroleh data-data sebagai berikut, ya. Ini soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, kemudian ini responden 1 sampai ke bawahnya, sumbu Y-nya ini adalah responden 1 sampai responden 12. Nah, ini kita dapatkan angka seperti ini, kemudian kita masukkan, kita analisa melalui SPSS nanti untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, tatkala kita masukkan, kita memperoleh hasil nanti, ya, hasilnya seperti ini. Nanti, ya, mungkin nanti secara tersendiri bagaimana mengoperasionalkan salah satu alat, ya, statistik yaitu SPSS untuk memperoleh hasil ini. Nah, kita peroleh hasil seperti ini. Maka di sini bisa kita lihat di sini ada corrected item total correlation,
Ini kemudian ada Cronbach alpha. Nah, nanti kita akan menilai dari angka ini bagaimana sebuah kuesioner itu valid atau tidak. Sedangkan ini yang 01 sampai 10 ini adalah item soalnya ya, item soalnya. Maka langkah pertama setelah kita ketemu ini, kita menghitung DF-nya dulu. Ya, DF-nya itu adalah N-2. Ya, N-2. Atau kita nanti DF itu untuk menilai titik kritisnya berapa. Ya, titik kritisnya. Nah, ini ada tabel R kritis, ya kita lihat. Kalau tadi respondennya ada 12, dikurang 2 berarti 10. Nah, kita lihat di sini angka 10 pada derajat kemaknaan 5%, ya kita misalkan menggunakan 5%, maka di sini 0,632 ya. 632. Nah, inilah sebagai titik kritis. Apabila nilai R corrective item itu berada lebih rendah dari nilai ini, berarti itu tidak valid. Harusnya dia berada lebih tinggi dari nilai ini. Makanya tadi saya sampaikan di depan, semakin kecil sebenarnya kemungkinan tidak validnya besar, karena angka ini juga semakin besar. Ya, kalau kita menggunakan responden misalkan 20 dikurang 2 itu 18, ini 0,48. Kalau 10 dikurang 2 ini 0,7. Artinya semakin kecil sampel ya untuk untuk kita agar kuesionernya valid diperlukan skor yang besar ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, dari data tadi dapat kita interpretasikan ya, diperoleh nilai korelasi yang diinginkan pada kolom corrected item total korelasi dibandingkan nilai titik kritis. Ya tadi ya, N-2 pada tabel tadi 0,632 sehingga kita dapat menilai nilai mana-mana yang valid ya. Nah, dari nilai tadi yang valid itu adalah ini pada nomor 3 karena dia 0,822, kemudian pada 0,7 0,716, kemudian ini ya 776 itu yang nomor 6 dan nomor 7 adalah 0,678. Jadi ada 4 yang valid. Nah, yang tidak valid, bagi soal-soal yang tidak valid, namun tidak dimensinya tidak terwakili, ya, dimensinya tidak terwakili, itu harus dilakukan uji ulang atau harus dilakukan revisi dulu sehingga nanti dilakukan uji ulang lagi. Nah, berbeda kalau nanti dimensi terpenuhi, indikator terpenuhi, hanya dari jumlah soal saja, ada beberapa yang tidak valid, nah itu bisa tinggal kita hilangkan yang butir-butir yang tidak valid tadi, yang penting indikator dan dimensinya sudah terwakili. Nah, sedangkan reliabilitas bisa kita lihat tadi dari angkanya, ya ini 0,838, 0,838 ini yang rata-ratanya, tapi sebenarnya kita juga kalau ingin melihat per soal bisa lihat dari ini, dari tabel yang menurun atau di samping dari corrective item total correlation ini per soal. Jadi per soal pun reliabilitasnya ini bagus ya atau reliable. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat kuesioner yang baik, kemudian kuesioner itu juga bisa valid dan reliable. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.